Subhanallah, ada zaman dahulu beribadah kepada Allah 500 tahun. Kita nyampe ke 500 tahun beribadah. Usia kita nyampe 500 tahun. Tidak ada ya orang Nabi Muhammad. Tak berfirman, masukkanlah hambaku ini ke neraka. Orang itu lalu ditarik ke dalam neraka dan dia berkata, wahai Tuhanku, karena rahmatmu masukkanlah. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 4 permintaan. Salah satu yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW, di antaranya dari Abdullah bin Abu Aufa bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsah wa min nafsin la tasba'u wa du'ain la yasma'u wa ilmin la yanfa'u. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min qalbin la yahsa'u, dari hati yang tak pernah kusuk, wa nafsin la tasba'u, nafsu yang tak pernah puas, wa du'ain la yusma'u, doa yang tidak pernah terkabul, wa ilmin la yanfa'u, dari ilmu tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 18.590. Dari doa di atas ada 4 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk artinya tunduk, rendah, dan takut. Hati yang khusyuk adalah hati yang merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena tunduk, merendahkan diri, dan takut kepadanya. Hati yang tidak khusyuk berarti hati yang tidak memiliki perasaan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan sesuatu yang amat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kedua, jiwa yang tidak pernah puas. Kenikmatan yang kita peroleh amat banyak, tetapi jiwa kita tidak pernah puas. Allah telah memberikan suatu fasilitas kepada kita, baik materi maupun non materi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Contoh, Allah memberikan kepada kita kedua mata, kita bisa melihat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mata ini tidak bisa melihat, bagaimana dunia ini akan rasakan? Begitu juga Allah memberikan kedua mulut kita bisa berbicara. Dengan mulut kita ini bisa mengatakan apa-apa yang dipahami oleh sesama makhluk, dan kita diberi kaki bisa berjalan, diberi kedua tangan bisa berlama, diberi kedua telinga bisa mendengar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nikmat tersebut dicabut oleh Allah, tidak mungkin kita bisa mendengar perkataan yang baik.
Begitu juga materi. Allah telah memberikan fasilitas kepada kita, rumah sudah dikasih oleh Allah, kendaraan sudah dikasih oleh Allah, tetapi manusia sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang solihah, coba bayangkan kalau istri tidak soleh, setiap datang ke rumah pasrah aja, mau seperti itu Pak? Naudzubillah, ya, gelap rambut ayah orang datang ke rumah pasrah aja istri waya terus. Benar kan? Jangan ngambak pas lagi sarua, dengan hati, gitu kan? Itu manusia, itu nikmat. Istri yang solihah, anak yang waladun solihun, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan kepada Bapak semuanya, tidak ada yang tidak diberikan. Tinggal kita bersyukuri. Kalau seandainya tidak mensyukuri, ancaman Allah adalah azab Allah yang sangat. Allah telah memberikan informasi lewat Al-Quran yang sering kita dengar di surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Malaikat Jibril baru saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu sebagai Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 500 tahun. Subhanallah, ada zaman dahulu beribadah kepada Allah 500 tahun. Kita sampai ke 500 tahun beribadah. Usia kita sampai 500 tahun. Tidak ada ya Nabi Muhammad. Di mana? Di puncak gunung yang lebarnya dan panjangnya 30 hasta dan dikelilingi oleh laut seluas 4.000 perjalanan. Dari setiap penjuru Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan sumber air segar selebar 1 jari dari bawah gunungnya itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan pohon delima yang setiap hari berbuah sebuah delima. Setiap sore hari ia turun untuk berwudu dan memetik buah delima itu dan memakannya. Kemudian ia salat dan memohon kepada Tuhan agar nyawanya dicabut saat sedang dalam sujud dan badannya tidak tersentuh oleh bumi yang lain sampai nanti dibangkitkan. Sewaktu ia sedang sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonannya itu. Malaikat Jibril alaihissalam juga berkata, apabila kami melewatinya, baik sewaktu kami turun maupun naik, ia tetap berada dalam keadaan yang sama, yakni dalam keadaan sujud. Kemudian kami ketahui bahwa kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi berkah lagi Maha Tinggi berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Orang itu menjawab, yang benar karena amalku. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman kepada malaikatnya, hitunglah amal hambaku ini bersama mana antara nikmatku dengan amal perbuatannya. Kemudian didapatkan bahwa nikmat terlihat saja dengan ibadahnya selama 500 tahun, padahal masih banyak nikmat-nikmat tubuh yang lain. Dibayangkan Allah disuruh hitung nih ibadahnya selama 500 tahun dibandingkan nikmat dengan penglihatannya lebih besar nikmat penglihatannya. Itu baru ibadah 500 tahun, apalagi kita 63 tahun yang lainnya. Subhanallah, biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke neraka. Orang itu lalu ditarik ke dalam neraka dan dia berkata, wahai Tuhanku, karena rahmatmu
masukkanlah aku ke dalam surga. Allah lantas berfirman, kembalikanlah dia. Kemudian dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai hambaku, siapa yang menciptakan kamu?" Ia menjawab, "Engkau wahai Tuhan." Allah bertanya, "Siapa yang menempatkanmu di tengah-tengah kebun? Siapakah yang mengeluarkan air tawar dari tengah-tengah air asin? Siapakah yang mengeluarkan delima di waktu sore? Padahal delima itu hanya keluar setahun sekali. Dan kamu mohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu sewaktu kamu sedang sujud dan aku telah melakukannya. Siapakah yang melakukan semua itu?" Ia menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Itu semua adalah karena rahmatku, dan karena rahmatku pula aku memasukkan kamu ke surga." Jibril Aisyah berkata, Allah Subhanahu wa taala, agar hati merasa puas, kita harus melihat orang yang kenikmatan duniawinya lebih sedikit dari yang kita peroleh. Kita kan kadang-kadang diberi harta, suka mengambil nafas. Sudah dikasih satu, pingin dua. Sudah dikasih dua, pingin istri satu, pingin dua. Kadang-kadang gitu ya. Sebenarnya istri satu, pingin dua katanya. Masih kurang kedewa. Itu manusia. Wajar. Maka menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pandanglah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam hal harta, dan janganlah kamu memandang orang yang lebih tinggi dari kamu, yang demikian lebih patut engkau meremehkan nikmat Allah atasmu. Dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW menggandeng tangan dan berkata, "Wahai Muaz, demi Allah aku mencintaimu." Kemudian beliau berkata, "Aku wasiatkan kepadamu, wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1301. Yang ketiga, doa yang tidak pernah terkabul. Bapak hadirin wal hadirat, pernahkah doa tidak terkabul? Pernah kita? Perasaan kita sudah terkabul semuanya. Cita-cita masih ada. Tadi ingin istri dua, jadi jiwa terus menolak kata, menolak ya. Kawan nih. Ingin istri kedua aja. Doa yang tidak pernah terkabul mungkin ada saja. Permintaan A dikasih B, minta B kasih C, bisa saja. Mungkin ditangguhkan nanti di akhirat, bisa. Nah, setiap muslim yang berdoa tentu ingin dikabulkan, dan Allah sendiri akan mengabulkan doa tidak bersyarat. Ingatlah, setiap muslim ingin dikabulkan permintaan permohonan itu, tetapi Allah merujuk atau memberikan informasi bahwa harus dipenuhi dulu persyaratannya. Insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186 yang kita sering membacanya atau mendengarnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi seruanku, segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ingatlah, manusia mempunyai potensi di diri kita itu mempunyai
ekspresi yang luar biasa, tidak dimiliki oleh orang binatang atau makhluk lain. Harta terbaik adalah kejujuran. Harta terbaik bukan banyak harta, tapi harta yang terbaik itu adalah kejujuran. Senjata terkuat itu adalah kesabaran. Lalu orang dihina, membantu sabar, itu senjata terkuat. Makanya Rasulullah SAW mau beribadah, ya, kadang-kadang dilempari oleh berat unta, sabarnya Rasulullah. Di balai daun batu datang ke toilet, sabar Rasulullah, sampai cucuran darah, sabar Rasulullah. Lamun orang sampai itu di balai daun bunga, berat onta atau tai ayam, tai foto, subhanallah orang marah, ngamuk, beda. Ya, orang di Rasulullah SAW. Makanya senjata terkuat itu adalah kesabaran. Aset terbesar manusia adalah iman. Alat komunikasi yang paling canggih itu adalah doa. Makanya perbanyaklah berdoa kepada Allah. Kalau orang yang tidak berdoa sombong, kayak Fir'aun, kayak Qarun, itu sombong. Setelah berdoa meminta kepada Allah dikasih kabul oleh Allah. Sebenarnya sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sholat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon. Jadi buktinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dan hanya kepada Engkau. Inilah bukti bahwa kita itu adalah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuat kita semakin menyadari kebodohan kita sendiri. Tawadu serta dapat menempuh jalan hidup sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak, azab yang paling pedih kita akan dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pedih siksanya adalah pada hari kiamat, ialah orang yang alim, yang Allah menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Hadis yang banyak. Makanya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, amalkan untuk diri kita sendiri minimal, sampaikan kepada keluarga kita, ya, terus sampaikan kepada halayak kita. Insya Allah ilmu akan bermanfaat. Sebelum kepada orang lain, diri kita juga harus mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Karena perintah Allah bagi ani wal ayah, sampaikan apa yang sudah didapat dariku wal satu. Hadirin wal hadirat, mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ada baiknya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ditutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.